Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Jagat, di episode kali ini kita bakal bercerita atau membahas tentang sesuatu yang mungkin di luar nalar manusia. Nah, seperti apa cerita itu? Seperti biasa bersama saya Indra dan Kang PW yang akan membahas tentang kejadian-kejadian yang di luar nalar manusia. Tetap di Jagat Pasundan 19, The Story of Mystery. Nah, Kang PW gimana nih kabarnya Kang PW? Alhamdulillah baik. Datang ke sini mau bercerita tentang apa Kang PW? Kang Indra percaya nggak adanya mati suri? Mati suri? Iya. Percaya. Nah, Kenapa gitu Kang PW? ini ada kejadian yang ada di lingkungan Kang PW akhir-akhir ini. Jadi ada seseorang kakek-kakek yang umurnya 70 tahunan lah. Itu setiap hari sering ketemu ya. Kebetulan ya tempat tinggalnya nggak jauh sama tempat usaha Kang PW. Nah, kejadian ini udah sebulan lah ya. Si kakek ini dikabarkan meninggal dunia karena sakit. Sempat dirawat juga, koma, dan akhirnya meninggal dunia. Kang PW tahu kabarnya ini? Tahu dari saudaranya, lebih tepatnya adeknya. Ya, kebetulan adeknya itu sering main ke tempat Kang PW. Jadi pas kejadian pas si hari si kakek itu meninggal, kebetulan adeknya itu kerja di tetangga ya. Di hari itu dia nggak masuk kerja. Saya tanya kenapa gitu kan sama saudara saya. Katanya lagi ada pemakaman si kakek itu. Meninggal kan? Ya. Jadi Kang PW di situ ceritalah sama tetangga yang lain bahwa si kakek tersebut udah meninggal. Karena emang setiap hari sering ketemu warga situ, Kang. Oh, si kakek ini. Jadi harus dikasih tahu ya. Iya, betul. Nah, selang sebulan nih baru dengar lagi bahwa si kakek itu ada atau balik lagi ke tempat kediamannya yang deket tempat usaha Kang PW. Ada lagi itu Kang? Saya dengar dari bibi saya. Dan itu saya sempat kaget tuh Kang. Yang dikabarkan meninggal itu hidup lagi Kang. Wah, aneh nih, maksudnya setelah meninggal berapa jam ini? Kan ada yang hanya 5 menit atau berapa menit gitu. Nah, saya cross check nih sama bibi saya karena yang ada si kakek tersebut sering main ke tempat bibi nih ya, ke rumah bibi. Kata adanya itu si kakek itu dikuburkan sudah 10 hari Kang. Oh, udah dikuburkan ini? Udah dikuburkan. Terus taunya dia hidup lagi gimana Kang Pel? Nah, dengar cerita ini masih simpang siur ya, tapi untuk kedepannya nanti saya lebih cross check lagi ke keluarganya. Oh iya. Saya bakal sama tim Jagat, insya Allah gitu kan, kita ke sana. Iya. Katanya kata adenya nih ya, adek si kakek itu bahwa anak-anaknya si kakek tersebut dimimpikan. Jadi minta si kuburan itu dibongkar kembali Kang. Jadi lewat proses mimpi itu ya dikasih taunya ya? Ya dengar-dengar sih nggak 1-2 anaknya ya yang mimpi. Kalau misalkan cuma sekali gitu ya sama anak satu anak gitu anaknya mungkin anggapnya mimpi biasa mungkin. Iya betul. Oh ini ya hampir semua anaknya dimimpiin. Oh semua anaknya juga mimpi hal yang sama. Sama. Gitu. Nah setelah kejadian mimpi tersebut mungkin kesepakatan dari anak-anak yang
si kakek itu bahwa kuburannya digali gitu Dibongkar, kan, dibongkar gitu. kembali. Pas dikuburkan digali ternyata si kakek tersebut hidup lagi, Kang. Normal gitu kan Pak? Normal, belum ada bekas digigit binatang atau cacing kayak gitu. Ini aneh banget. Tapi ini emang kejadian di luar nalar ya. Maksudnya udah dikuburkan gitu kan. Kalau misalnya sejam 2 jam masih wajar lah ya gitu. Betul. Ini udah 10 hari loh dikuburkan ya. 10 hari di dalam tanah gitu ya Kang Pak. Itu kondisinya gimana Kang Pak? Kalau logika tuh gak masuk akal ya. Iya memang Pasti nggak masuk akal. Jangankan yang udah meninggal ya, kita hidup dikubur ya, sehari itu pasti udah meninggal gitu ya. Iya udah pengap gitu, nggak ada oksigen. Terus makannya juga kan 10 hari nggak makan pasti meninggal kan. Nah katanya sih kondisi pas pembongkaran itu ya si kakek tersebut ya lemes badannya. Lemesnya tuh pas terakhir saya lihat dia emang lagi sakit tuh nggak bisa jalan normal lah. Jadi kakinya tuh nggak bisa jalan lah ya. Nah udah digali, udah dibongkar, tinggallah di anak si kakek tersebut. Dan si kakek itu tiap hari tuh suka ngamuk nggak jelas, sampai keluarganya juga takut, ada rasa takut. Oh setelah dibongkar itu mungkin bisa dibilang mati suri lah ya. Setelah mati suri hidup lagi kan. Dirawat lah sama anaknya. Ya tiap hari suka ngamuk nggak jelas gitu. Pengen ke tempat kediamannya yang di Dawan, yang dekat dengan tempat usaha Kang PW. Di situ dia bikin semacam saung gitu Kang. Jadi bukan rumah, saung kayak di di sawah kayak gitu saungnya. Iya. Jadi ada tanah kosong, dia bikin saung. Lumayan lama di situ tinggalnya. Nah, dia pengen tinggal di situ. Tapi emang sehari-harinya di situ? Sehari-harinya di situ. Jadi jauh dari anak-anaknya. Setelah tahu anak-anaknya si kakek tersebut sakit, dibawalah ke rumah yang di Kaliwedi sana. Gitu, berarti kan aslinya dari Kaliwedi itu. Tapi aslinya orang Bakan Bogor. Oh iya. Nah, itu di saung itu ya Kang. Ada apa sih maksudnya? Kok pengen ke situ gitu? Saya juga nggak ngerti ya. Kenapa pengen ke situ gitu. Apakah ada sesuatu yang mungkin belum belum tercapai, atau mungkin ada sesuatu benda-benda yang si kakek tersebut tanam di situ. Nah itu ya, takutnya. Nah setelah keluarganya merasa takut karena si kakek tersebut ngamuk nggak jelas gitu ya, dibawalah ke saung tersebut. Selang sehari kalau nggak salah, siang dianterin nih. Siang dianterin, ada yang melihat bahwa si kakek tersebut hidup lagi. Jadi si warga tuh belum tahu Kang. Si warga yang dekat saung tersebut tuh kondisi belum tahu kalau taunya si kakek itu udah 1 bulan itu meninggal gitu kabarnya. Ngerti. Pas dianterin tuh yang dekat saung itu pada kaget Kang. Yang lihat kaget lah ya. Ya pastilah kaget kan. Saya yang lagi jaga toko dikasih tahu lah sama bibi saya bahwa si kakek tersebut hidup lagi. Saya kaget kan. Kirain si bibi saya tuh bercanda. Ternyata emang saya konfirmasi ke saudaranya ya. Ternyata emang si kakek hidup lagi. Ini di luar nalar sih ya Kang Kuel. Terus gimana Kang? Ya warga di lingkungan
saung tersebut ya pada kaget Kang. Geger lah ya. Geger lah. Kok bisa gitu kan? Sempat banyak pro kontra lah. Kenapa dianterin lagi ke saung gitu? Sedangkan si warga yang sebagian warga ada yang merasa takut gitu Kang. Takutnya takut karena dia hidup lagi atau Nah, gimana? takut lah kalau orang-orang yang penakut tuh pasti mikirnya yang Iya. aneh-aneh gitu kan. Iya. Tapi ternyata setelah sehari itu dibawa lagi sama anaknya ke daerah sana karena kondisi saung tersebut sudah tidak layak. Takutnya ada ular gitu Kang. Ya dikelilingi rumput tinggi lah. Takut lah. Dibawa anak tersebut, si kakek tersebut sama anaknya. Nah setelah itu masih bertanya-tanya tuh ya si warga tersebut, kok bisa gitu sampai pengen melihat langsung si kakek tersebut. Cuma keburu udah dianterin ke tempat anaknya. Nah kalau menurut Kang Indra nih ya, dari pandangan Kang Indra gitu, itu tuh kejadian seperti itu apa gitu? Ya kalau menurut pandangan saya ya, Kang, saya juga baru istilahnya mendengar gitu kan, ada di sekitaran kita Ya, gitu betul. kan yang mengalami kejadian mati suri. Gitu kan. Tapi kalau misalnya menurut ilmu kedokteran ya kan, yang saya baca itu bisa disebut dengan Lazarus syndrome. Lazarus Syndrome. syndrome. Iya. Atau near death experience, yang bisa dikatakan jantung itu berhenti terus secara spontan, secara berapa, entah sejam, 2 jam atau bahkan tadi sampai 10 hari, dia spontan untuk memompakan darahnya kembali. Nah itu bisa dijelaskan di ilmu kedokteran kalau menurut ilmu kedokteran. Tapi untuk menurut ilmu kebatinan gitu ya, kalau saya juga masih belum paham nih apa ini mati suri itu gitu ngobrol. Karena kalau kita melihat dari sudut Islam ya Kang tidak ada kematian 2 kali Kang gitu. Jadi masih, kalau kita membahas tentang mati suri menurut kebatinan itu masih ada pro dan kontra lah gitu Kang. Jadi kita merunut ke ilmu kedokteran tadi seperti itu Kang Pe. Kalau yang saya tahu Kang Pe. Ya. Mungkin apa jangan-jangan si kakek tersebut punya ilmu gitu. Kalau zaman dulu sih ada rawa rontek ya, pancasona kayak gitu. Nah saya baca sedikit ulasannya, mati seperti itu dikarenakan keilmuannya atau punya ilmu yang dia pelajari, kayak ilmu pancasona. Seperti itu. Bisa jadi sih Kang Pe seperti itu. Sedang bahwa si kakek tersebut sedang melakukan suatu ilmu tertentu. Nah, tapi gak tahu juga ya kan kebenarannya gimana gitu. Dan si kakek tersebut Kang pernah dulu ya beberapa kali itu mengalami kecelakaan Kang. Iya. Pertama saya lihat di media sosial ya, viral juga, sempat viral bahwa si kakek tersebut kecelakaan, tergeletak di tengah jalan lah gitu. Tabrak itu apa? Kayaknya ketabrak. Jadi dia nyebrang, nggak tahu ditabrak sama motor, nggak tahu sama mobil. Nah itu tergeletak ya. Saya share, ternyata ada yang kenal anaknya, dibawalah ke rumah sakit si kakek tersebut. Selang berapa hari normal kembali Kang. Normal. Perban sedikit gitu. Maksudnya nggak ada patah gitu kan? Nggak ada. Itu nggak sekali loh si kakek tersebut mengalami kecelakaan. Maksudnya berulang gitu? Berulang, sering Maksudnya? malah.
Terakhir tuh saya lihat ini, saya saksi mata lah ya. Si kakek tersebut pulang dari tempat usaha saya, nyebrang, ketabrak motor. Itu bener-bener ketabrak, kelihatan Ketabrak, kedengar des. Si motor tersebut jatuh, si kakek itu ya tergeletak. Tapi Maksudnya, besoknya normal kembali. Wah, Kalau kita ya yang muda kecelakaan pasti ya istirahat. minimal ada yang terkilir gitu kan. Cedera parah, Cedera gitu kan. Cedera lah, nggak bisa ngapa-ngapain. Oh ini jelas tabrak motor kenceng loh, sampai si motor tersebut jauh terpental. Tapi si kakeknya terpental nggak? Terpental cuma nggak jauh, cuma biasa aja gitu. Iya, maksudnya besoknya dia Nah itu aneh. selang beberapa hari ya ketemu lagi biasa aja, cuma ya sakit apa ya, memar mungkin ya, memar doang paling. Ya itu pas terakhir ya itu si kakek tersebut yang dinyatakan meninggal gitu dalam 10 hari itu hidup kembali, Kang. Istilahnya bangkit dari itu. Nah, proses penggaliannya itu dia keluar sendiri atau digali? Digali sama keluarganya. Dan saya belum sempat ke tempat kediaman anaknya. Nanti insya Allah lah ya saya cari tahu rumah anaknya tersebut. Nanti sama tim jagat kita sedikit atau mendatangi keluarganya atau langsung narasumbernya si kakek tersebut. Si kakek tersebut itu betul. Biar lebih jelasnya. Dan kita juga pengen tahu nih selama dia 10 hari di dalam kubur itu seperti apa gitu kan. Itu yang jadi pertanyaannya gitu kan. Banyak yang bilang seperti itu. Kondisi tubuhnya juga normal kan dalam 10 hari itu. Ini benar-benar aneh sih ya, maksudnya ya di luar nalar gitu kan Pak. Biasanya kita lihat di TV, di medsos ya. Ini kejadian nyata ini di lingkungan kita gitu. Ada di dekat kita gitu. Iyalah. Aneh lah. Bener-bener aneh gitu. Maksudnya kita juga sebagai ini ya penasaran gitu kan. Betul. Pengen tahu kejadiannya tuh seperti apa. Dari urutan pertama tuh si kakek kenapa gitu kan. Betul. Ini cukup aneh. Ya, mungkin mudah-mudahan kita bisa ketemu orangnya ya Kang Pel. Mudah-mudahan, insya Allah. Kalau misalnya nggak si kakeknya, mungkin anaknya yang bisa di ini ya. Ya mudah-mudahan juga dari keluarganya bisa terbuka lah ya. Nah iya. Terbuka, jadi dengar-dengar cerita itu tuh, kejadian itu tuh ditutupin biar nggak geger. Tapi kalau misalnya ditutupin juga kayak ada sesuatu gitu. Nah, yang mungkin merasa merasa malu mungkin Kang, biar orang itu kan anaknya lah, orang tua gitu kan, takutnya tersebar ya nggak enak gitu kan. Ya mungkin Kang Pe bisa mencoba untuk berkomunikasi sama keluarganya mungkin ya. Insya Allah nanti semoga saya cari tahu ya, pengennya sih ke sana langsung ya. Ntar saya cari tahu dulu tempatnya di mana. Kalau mudah-mudahan dikasih tahu lah ya. Jadi si kakek tersebut Kang semasa hidupnya gitu ya, emang kalau orang tua dulu kan suka pemakainya banyak lah ya, ngulik. Si kakek tersebut juga, ini sedikit cerita lah ya, masa mudanya si kakek tersebut. Dia tuh sering di terminal, di terminal ya, mungkin ya jadi calo angkot mungkin ya. Itu di terminal tuh kan kehidupannya keras ya, betul. Ya mungkin kalau kosongan nggak bakal gitu ya, udah habis lah ya. Habis ya. Nah mungkin ya saya sih berpikirnya seperti itu Kang. Mungkin ya dengan
ilmunya si kakek tersebut mungkin ya, Mungkin sehingga juga bisa jadi, seperti itu. ya bisa jadi seperti itu. Ada yang sesuatu hal yang belum bisa terselesaikan. Betul. Dan memang mungkin bukan ininya ya, Waktunya. bukan waktunya juga Nah, si kakek itu meninggal. Banyak inilah. Tapi yang dianehkan itu sudah 10 hari lah di dalam kubur gitu. Ya, mudah-mudahan kita bisa ngobrol langsung sama si kakek lah ya. Mungkin ada di part selanjutnya kamu Insya ya. Allah. Insya Allah kita datangi Si kakek tersebut. Maksudnya pasti sobat dekat juga penasaran kamu yang bertanya-tanya gitu. Kenapa sih mati suri itu seperti apa sih gitu kan? Yang dialami si pelaku itu ketika mati tuh seperti apa gitu kan? Penasaran pasti di situ ya. Iya. Dalam kubur tuh ngapain aja nih? Iya. Apakah si bisa melihat neraka atau surga? Kan atau kebanyakan yang diceritakan di media sosial gitu yang pernah mati suri dilihatkan melihat sesuatu seperti surga atau seperti neraka gitu. Tapi wallahu alam misal. Oke, sobat dekat, mungkin di part selanjutnya ya. Ya, betul. Kita mau cari-cari dulu nih keluarganya, minta izin dulu ya kamu ya. Semoga bisa ketemu atau mereka bisa terbuka lah ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjut di part selanjutnya. Oke, sobat dekat, tunggu aja part selanjutnya di part 2. Mudah-mudahan kita bisa mendatangkan si kakek ya, atau kita berkunjung ke tempat si kakek tersebut. Oke, sobat jagat, sampai sini dulu aja nih pembahasan kita tentang mati suri ya. Yang mungkin sebagian mungkin semua orang ya bertanya-tanya gitu, gimana sih mati suri itu, apa sih mati suri itu, bener nggak sih gitu kan. Oke, segitu aja Kang Poe ya. Terima kasih Kang Poe sudah bisa bercerita lagi di sini Kang Poe. Nah, buat sobat jagat yang punya cerita-cerita horor atau pengalaman nyata, bisa langsung kirim ke alamat email kami di jagatpasundan19@gmail.com atau bisa langsung kirim ke IG kami di jagatpasundan_19 atau ke Facebook kami di jagatpasundan19. Nanti kita tulis di kolom deskripsi. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya biar kami lebih semangat untuk bikin kontennya. Ambil baiknya, buang buruknya. Tuhan menciptakan makhluk dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari yang terlihat sampai yang tidak terlihat. Untuk itu kita harus saling menghargai dan menjaga sikap kita, karena mungkin mereka ada di sekitar Anda. Saya Indra dan Kang PW pamit undur diri, dan seluruh tim Jagat Pasundan pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.